Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran yang beranggotakan 1. Lailatul Rizki dengan nomor induk mahasiswa 932100220. 2. Muhammad Nuratama Ilman Nafi' dengan nomor induk mahasiswa 932101120. 3. Laila Wulandari Effendi dengan nomor induk mahasiswa 932101420. 4. Safira Rizky Aulia dengan nomor induk mahasiswa 932102720. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian munasabah Al-Quran, 2. Sejarah munasabah Al-Quran, 3. Macam-macam sifat munasabah Al-Quran, 4. Macam-macam materi munasabah Al-Quran, 5. Manfaat atau faedah mempelajari ilmu munasabah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian munasabah Al-Quran. Apakah sama munasabah dengan muhasabah itu? Tentu saja tidak sama. Muhasabah itu adalah introspeksi diri, sedangkan munasabah adalah munasabah menurut bahasa berasal dari kata mushkala yang artinya keserupaan dan al-muqarrabah yang artinya keterdekatan. Sedangkan menurut istilah, munasabah adalah keterkaitan atau kesepadanan antara hubungan bagian-bagian ayat, antar surah, dan antar ayat dalam Al-Quran. Hal itu menunjukkan bahwa surah atau ayat itu dapat dipahami apabila keterpaduan dan keserupaan itu diperhatikan dengan teliti. Dengan demikian, sifat munasabah adalah ijtihadi atau pendapat pribadi dari seseorang yang menyampaikan ijtihadnya. Saya Muhammad Nuratama Ilman Nafi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu munasabah. Menurut Asy-Syarbani, orang pertama yang menampakkan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran ialah Abu Bakar An-Naisaburi. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Besarnya perhatian Naisaburi terhadap munasabah nampak dari ungkapan As-Suyuti. Ungkapan tersebut sebagai berikut. Setiap kali An-Naisaburi duduk di atas kursi, apabila Al-Quran dibacakan kepadanya, beliau berkata, "Mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini, dan apa rahasia diletakkan surat ini di samping surat ini?" Beliau mengkritik para ulama Baghdad lantaran mereka tidak mengetahuinya. Tindakan Naisaburi merupakan kejutan dan langkah baru di dunia tafsir pada waktu itu. Beliau mempunyai kemampuan menyingkap persesuaian baik antar ayat maupun antar surat. Terlepas dari segi tepat atau tidaknya, segi pro dan kontra terhadap apa yang dicetuskan beliau, satu hal yang jelas, beliau dipandang sebagai penggagas ilmu munasabah. Dalam perkembangannya, munasabah meningkat menjadi salah satu cabang dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ulama-ulama yang datang kemudian menyusun pembahasan munasabah secara khusus. Di antara kitab yang khusus membicarakan munasabah ialah Al-Burhan fi Munasah Tartib Al-Quran karya Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Andalusi. Beliau wafat pada tahun 807 Hijriah. Itu yang dapat saya sampaikan dari materi sejarah ilmu munasabah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sifat munasabah. Sifat munasabah dibagi menjadi dua, yaitu dhahirul irtibat atau persesuaian yang nyata dan khafiyul irtibat atau persesuaian yang tidak nyata. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dhahirul irtibat. Dhahirul irtibat atau persesuaian yang nyata maksudnya adalah antar bagian dalam Al-Quran dengan satu dengan yang lain itu sangat jelas dan kuat, karena kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu sangat erat, sehingga yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna jika dipisahkan dengan kalimat yang lain. Contohnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat tersebut menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad, tentang Isra Nabi Muhammad SAW. Kemudian persesuaiannya adalah ayat kedua Quran Surat Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ayat tersebut menjelaskan tentang turunnya kitab Taurat kepada Nabi Isa, diturunkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Persesuaian antara kedua ayat yaitu tampak jelas, yaitu diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat yang tidak jelas atau khafiyul irtibat. Maksudnya adalah antara bagian satu dengan yang lain itu tidak nampak jelas atau tidak ada keterkaitan, sehingga tidak nampak adanya pertalian antara kalimat yang satu dengan kalimat lain, seolah-olah itu adalah berdiri sendiri, baik karena yang satu itu diaktofkan kepada yang lain atau yang satu itu bertentangan dengan yang lain. Contohnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 dan ayat 190. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam munasabah Al-Quran. Macam-macam munasabah Al-Quran itu terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat. Yang kedua, munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Yang ketiga, munasabah antara kalimat dengan satu ayat. Yang keempat, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Yang kelima, munasabah antara ayat dengan isi ayat itu sendiri. Yang keenam, munasabah antara uraian surat dengan akhir uraian surat. Yang selanjutnya, munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Yang terakhir, munasabah antara ayat dengan satu tema. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Wulandari Effendi dengan nomor induk mahasiswa 9321011420 akan menjelaskan sedikit tentang manfaat-manfaat ilmu munasabah. Adapun manfaat-manfaat ilmu munasabah, yang pertama ialah dapat mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antar kalimat-kalimat maupun antar surat-suratnya. Yang kedua, dapat mengembangkan sementara di mana anggapan orang yang menganggap bahwa tema Al-Quran relevansinya antar satu bagian dengan bagian lainnya. Yang ketiga, dapat diketahui tingkat dan kualitas kebalaghan antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, serta penyesuaian ayat
atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat ataupun surat dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.